Ya karena puasa, karena nggak ada yang dimakan. Waktu itu hari Kamis, saya masih puasa, mau buka puasa. Saya dituduh maling ayam. Saya harus ngakuin maling ayam. Saya ditarik dari dalam rumah saya keluar. Supaya banyak yang tahu waktu itu saya di salah satu perumahan. Dan itu sampai dapur-dapur saya itu dibukain, bener nggak masak ayam? Ya nggak ada, sulit. Sekian kesulitan saya itu udah sampai titik-titik sangat sulit. Pernah itu asal mau melayani nafsu mereka, saya nggak mau. Saya tetap berdamai dengan jiwa. Saya yakin yang punya jiwa pasti akan menolong. Jadi keyakinan saya yang punya jiwa akan menolong, karena selama dalam kesulitan pun saya sangat tenang. Selama ini saya histeris, saya benar-benar menyentuh jiwa saya yang paling dalam. Ya Allah yang punya jiwa, tolong tunjukkan yang hak, tolong tunjukkan yang benar. Itu saya histeris berkali-kali di depan orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan healing jiwa. Sesi berdamai dengan jiwa yang kedua. Obrolan kemarin sepertinya masih banyak yang bertanya-tanya. Kok berdamai dengan jiwa? Apakah Ibu Sirot pernah berdamai dengan jiwa? Alhamdulillah, saya berdamai dengan jiwa itu sangat luar biasa. Ketika kita berdamai dengan jiwa, anak-anak kita masih sangat kecil-kecil. Saya punya anak 5. Anak masih kecil-kecil, sulit, sangat sulit. Makan saja sangat sulit di kala itu. Anak-anak hari-harinya kita bisa makan dari hasil mengambil sisa-sisa orang panen. Panen singkong, panen ubi, itu ada sisanya. Itulah makanan hari-hari anak-anak saya. Karena memang belum ketemu jalan, Allah masih season-seasonnya menguji seberapa kamu tangguh berdamai dengan jiwamu. Anak-anak saya sekarang itu ya sangat merindukan. Dulu itu kadang-kadang yang paling dinikmatin anak-anak saya yang masih kecil-kecil itu di pasar, orang buang bekas pisang-pisang setengah busuk, kita ambil, kita masak, kita kasih tepung, disebutnya ayo anak-anak ini apa kue Teletubbies gitu. Masya Allah, mereka merasakan nikmat di kala itu. Kadang-kadang kita puasa karena memang gak ada yang dimakan, bukan karena kita sengaja puasa, karena memang nggak ada yang dimakan. Anak-anak kita buburin, kita buatin bubur, kitanya puasa karena anak kecil-kecil kalau diajak puasa ya belum masanya kala itu. Qadarullah, takdir Allah, titik balik daripada healing jiwa maupun berdamai dengan jiwa itu saya ini masih inget banget. Walaupun saya ibaratnya seorang mu'alaf baru, ya karena puasa, karena nggak ada yang dimakan. Waktu itu hari Kamis, saya masih puasa, mau buka puasa. Saya dituduh maling ayam. Saya harus ngakuin maling ayam. Saya ditarik dari dalam rumah saya keluar. Supaya banyak yang tahu waktu itu saya di salah satu perumahan. Dan itu
sampai dapur saya itu dibukain, bener nggak masak ayam? Ya nggak ada. Segitu banyak orang penduduk di situ, yang percaya saya bukan maling cuma satu, nenek-nenek namanya Bude itu. Masya Allah, disitulah waktu itu anak saya masih kecil yang kepikiran, saya takut kalau dimasak anak saya, siapa yang mau ngurusin dengan anak segitu banyaknya gitu kan. Kemudian seandainya saya ngaku maling, berarti saya berbohong dan saya merendahkan keyakinan saya bahwa Allah pasti akan menolong. Saya waktu itu ya ada ayam, mau diganti ayam nggak mau diganti uang, saya kebetulan ada uang sedikit, nggak mau juga gitu kan. Intinya saya harus mengaku maling ayam kala itu gitu. Karena saya sudah tidak bisa membela diri lagi, tapi saya tetap tidak mengakui bahwa saya maling ayam. Terus akhirnya mereka itu marah-marahnya tidak terkendali. Jadi yang dihina sudah agama. Nggak ada gunanya pakai jilbab, nggak ada gunanya sholat, nggak ada gunanya puasa. Nah saya merasa di situ sakit hati karena selama ini saya sudah berdamai dengan jiwa kita, sudah ada ketenangan walaupun dalam kondisi sangat sulit. Sampai Masya Allah sangat sulit. Ya kesulitan saya itu udah sampai titik-titik sangat sulit. Pernah ada kalau mau dikasih uang ya waktu itu banyak ya buat saya kan sebelum moneter. Kala itu sebelum moneter. Itu asal mau melayani nafsu mereka, saya nggak mau. Saya tetap berdamai dengan jiwa. Saya yakin yang punya jiwa pasti akan menolong. Jadi keyakinan saya yang punya jiwa akan menolong, karena selama dalam kesulitan pun saya sangat tenang. Saya berusaha, saya berikhtiar bagaimana caranya sambil bawa anak, sambil nenteng, sambil bawa dagangan. Jadi dari dulu itu saya tidak membiasakan untuk minta, untuk tangan begini dari awal. Makanya sampai sekarang saya tidak minta bantuan dan tidak ngerti caranya untuk minta gimana. Ya saking itu dicecor agama, selama ini saya histeris, saya benar-benar menyentuh jiwa saya yang paling dalam. Ya Allah yang punya jiwa, tolong tunjukkan yang hak, tolong tunjukkan yang benar. Itu saya histeris berkali-kali di depan orang banyak. Terus ada yang menenangkan kayak udah sabar gitu. Terus mungkin melihat histeris saya, mereka pada takut kan. Anak-anak saya juga udah pada nangis, pada Masya Allah lah skala itu ya. Terus kemudian kan itu jam 5 ya, peristiwa itu jam 5, jam setengah 9 pada datang. Minta maaf, jangan ada dendam, jangan ada benci, jangan ada. Ya saya berprasangka enggak, saya enggak dendam, enggak benci, enggak ada di pikiran saya, enggak ada dendam, enggak ada benci. Alhamdulillah mereka bilang ayamnya udah ketemu, syukur deh pikiran saya, kalau yang penting udah ketemu ya sudah. Tapi dengan seiring waktu si ayam ketemu itu tadi, tersiarlah bahwa Bu Siro punya jin gitu. Jadi rame itu mah, dia titik balik Allah mau angkat gitu. Karena isunya padahal saya juga kenal juga enggak. Apalagi ngeliat, apalagi punya, enggak ada. Karena menurut perdamaian saya dengan jiwa saya, ya jin apa segalanya itu semuanya sudah ada di dalam jasad ini, di dalam diri ini semua ini. Di alam semesta ini semuanya ada. Dalam elemen alam semesta ini. Nah, tersiarlah seperti itu. Jadinya ya ini budaya ya, budaya lingkungan kita, entah itu di mana aja, tapi lingkungan kala itu. Jadi dikira kita jadi orang sakti waktu itu. Ini orang perang sakti. Jadi ada yang minta tolong dari sabab itu. Dari ayam yang tadi hilang jadi ketemu. Kalau asumsi saya yang penting udah ketemu udah.
atau mungkin ayam itu sudah dimakan ganggarangan, musang, atau memang mereka lihat memang sudah mati atau apa gitu. Terus karena kita sulit yang dituduh kita, terus kok itu ada lagi. Nah, itu mungkin miss-nya di situ. Miss-nya di situ yang pikiran saya, kok jadi orang pada banyak minta tolong sama saya gitu kan. Terus akhirnya sejalan-jalannya memang yang punya jiwa mau ngangkat si jiwa ini, karena selama ini sudah berdamai. Ya alhamdulillah, yang pada minta tolong, yang pada syariat, ya Allah sembuhkan. Yang punya jiwa-jiwa yang sakit, pada Allah sembuhkan. Ya kemudian kita belajar herba dengan si Hombing almarhum, ya sudah almarhum Profesor Hombing dan lain-lain lah. Kita belajar untuk menggali jiwa terluka. Kebetulan warisan dari nenek moyang kita turun temurun, ya simple, berdamai dengan jiwa dengan meditasi yang sudah kita ajarkan di YouTube yang berikutnya, yang lalu, yang nomor 2, tayangan yang nomor 2, Sesing Healing Jiwa. Itu ya seperti itu, ya akhirnya kita gali, kita mantapkan, kita olah, kita resapi, kita renungkan. Ya subhanallah lah, makin hari kepercayaan Allah, ya subhanallah, karena qadarullah, hampir semua yang Allah giring kepada kita menemukan pencerahan, menemukan kedamaian jiwanya masing-masing. Itulah perdamaian saya yang paling titik balik kita berniat untuk memberi sugesti bahwa kalau mau dipercaya dengan sang penguasa jiwa, dengan jiwa kita harus kita berdamai. Caranya berdamai, kita fahami jiwa kita, takdir kita, posisi kita sedang di mana, fase kita sedang lakon apa, sedang berbayang apa, kita jadi bayangan apa. Dan tetaplah berdamai, jadi tidak ada penderitaan lagi. Kalau kita belum berdamai dengan jiwa, ya tentunya menghadapi apapun pasti selalu dengan kebingungan. Kita dalam kondisi panik seperti itu karena kita sudah biasa berdamai dengan jiwa, ya kita jalin aja ritmenya, kita laluin, ya sudah. Karena kita tidak maling, ya kita bilang nggak maling, mau diganti, nggak mau ya sudah. Jadi apa? Jadi kita berusaha ikhtiar dulu, tapi tetap dalam ketenangan dan kebijaksanaan, tidak ngawur, tidak dengan kemarahan, karena kemarahan itu hanya mengikuti hawa tadi. Kemarahan kita hanya akan mengikuti hawa dan tidak akan pernah ketemu puas. Walaupun kita sudah membela diri, sudah misalnya kita cabut golok atau memukul mukul ini, tetap aja tidak selesai. Selesainya itu kalau kita berdamai dengan jiwa kita akan menjadi lebih bijaksana sampai ketemu solusi yang Allah takdirkan secara baik. Nah itulah riwayat ibu berdamai dengan jiwa season kala itu untuk diuji seberapa kemampuan kamu berdamai dengan jiwamu itu. Salah jalan atau jalan yang baik, tetap tidak memakai jalan yang salah. Karena kita yakin jiwa akan selalu membimbing ke arah kebaikan, bukan kerusakan, bukan mengakibatkan penderitaan alam semesta yang lain, ya jadinya Masya Allah. Sampai sekarang ini luar biasa, sangat banyak yang sudah Allah kasih jalan pencerahan
Sampai ini ada titik pencerahan seorang ulama besar. Mungkin subhanallah kalau istrinya masih Allah kasih nonton YouTube ini, dia pasti akan insya Allah. Jadi, dan ini bukan satu orang, bukan dua orang, ada beberapa. Sampai ada ibu, saya silaturahmi ke sini, terima kasih, sambil kita mau cek, mau sharing tentang apa yang dia rasa gitu. Saya rasa saya tidak lama lagi. Terus nggak lama dia pulang, istrinya ngebel, Bu Sirot, suami saya aneh deh. Anehnya kenapa gitu? Masa pot-pot kembang dipindahin gitu, dipindahin ke kuburannya keluarga deket sama mamah almarhum gitu. Terus kenapa? Emang ada aneh? Ya anehnya seperti ya nggak apa-apa, dia kan sedang mencoba memahami, berdamai dengan jiwanya. Nanti jiwanya kan yang akan membimbing dia tetap ke yang baik. Dan ternyata apa, setelah selesai dia tidur, dia meninggal. Dan ternyata ya dikuburnya di situ, yang sudah dirapiin dengan tanaman-tanaman bunga-bunga itu. Dan itu bukan satu. Jadi yang sudah klik dengan jiwanya, itu dia mau milih kematian itu dia sangat indah. Dan Masya Allah, Bu Sirot kan habis dari Ibu Sirot biasanya dikasih herbal. Itu dia meninggal herbal 1 biji pun gak ada. Itu kemana ya tidak tahu itu kan gitu. Itu tidak tahu kan ya, mungkin jiwanya sudah memberikan ilham, memberikan feeling, memberikan petunjuk-petunjuk melalui insting nalurinya, ya mungkin seperti itu gitu. Ada lagi yang Masya Allah yang dikatakan itu COVID ini sekarang gini, ini bukan COVID, nanti dicoba aja gitu. Selalu datang, Ibu saya di ini, ya sudah yang penting sini. Kalau COVID, memang COVID, itu sudah takdir COVID kan cuma pemeriksaan saja gitu. Yang penting kalian tetap berdamai dengan jiwa kalian supaya apa? Tidak gelisah. Jadi kalau gelisah itu kalian sudah di neraka. Karena sudah kebingungan, kalian harus tetap ada di ketenangan. Karena tenang itu surga, tenang itu kita damai gitu. Damai dengan semuanya. Ya akhirnya ya sudah pulang. Setelah pulang, Masya Allah, dia juga meninggal dengan bagus, dibawa ke rumah sakit, nggak ada kerusakan apapun, dan tidak ada yang dikatakan COVID, sudah tidak jadi COVID lagi, jadi dikubur dengan sempurna. Luar biasa. Ini semuanya luar biasa. Jadi kita perlu berdamai dengan jiwa untuk mengatasi jiwa-jiwa yang memang sedang merana, yang sedang kesulitan, yang sedang menggapai-gapai solusi. Caranya pahami jiwamu masing-masing dengan metode-metode yang sangat simpel, sangat mudah, sangat relate. Kalau pengen dunia ya ambillah magnetnya. Magnet dunia mengambil elemen alam semesta, gelombang alam semesta supaya mendatangi. Jadi itu yang kalau kita kejar ke sono ya nggak ada magnetnya. Yang jauh kita ngejar dia jauh gitu. Tapi magnetnya ada, ya mereka datang. Mereka yang mendatangi kita karena magnet kita sudah penuh dengan gelombang, dengan energi gitu. Karena apa? Sudah kita proposalnya udah masuk. Jadi tinggal bagaimana realisasinya dengan sang waktu. Itu seperti itu. Oke, saya rasa cukup inspirasi dari Umi untuk berdamai dengan jiwa. Karena tanpa berdamai dengan jiwa kita tetap akan gelisah, karena pasti
hawa yang akan mempengaruhi jiwa kita semakin menderita. Mudah-mudahan jiwa-jiwa yang terluka, jiwa-jiwa yang merintih, jiwa-jiwa yang sedih menjadi jiwa-jiwa yang bahagia. Amin. Sekian dari Umi, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.